Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandra Gresiani Valencia Baaf, Prodi Teknik Informatika Strata 1, NIM 19120136. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mereview dua aplikasi atau website di mana salah satu aplikasi yang saya sangat sukai desain antarmukanya dengan mereview aplikasi Shopee berdasarkan 7 prinsip desain antarmuka. Yang pertama aplikasi yang saya sukai yaitu aplikasi Shopee. Saya akan mereview berdasarkan 17 prinsip desain antarmuka. Yang pertama, user compatibility atau compatibilities pengguna. Kesesuaian tampilan dengan pengguna, gambar tersebut adalah tampilan awal Shopee. Untuk pengguna Android, menurut saya untuk aplikasi Shopee ini sudah sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Aplikasi ini diperuntuk untuk orang dewasa sebagai jual beli online. Yang kedua, produk compatibility atau compatibilities produk. Produk aplikasi yang dihasilkan harus sesuai dan memiliki tampilan yang sama, baik user yang awam maupun yang ahli. Menurut saya, untuk tampilan aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan para pengguna baik yang baru pertama kali menggunakannya, karena semua fiturnya sangat mudah dimengerti dengan simbol yang familiar. Contohnya seperti di bawah gambar di bawah sini, seperti ini. Yang ketiga, text compatibility. Sesuai dengan pekerjaannya, begitu tugas yang ada sesuai harus dengan tampilannya. Menurut saya, aplikasi ini sudah memenuhi prinsip text compatibility. Secara keseluruhan, semua menu yang terdapat dalam aplikasi berfungsi dengan baik dan jelas penggunanya. Seperti ini. Yang keempat, workflow compatibility. Aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan. Menurut saya, aplikasi ini mudah memenuhi prinsip workflow compatibility. Selain kita bisa melakukan belanja online, kita dapat bermain game dengan menarik. Yang kelima, konsistensi. Tetap atau tidak berubah, menurut saya aplikasi ini sudah memenuhi prinsip konsistensi yang sering digunakan pada aplikasi e-commerce, yaitu simbol keranjang untuk menampung semua pilihan belanja, kemudian simbol 2 balon untuk bercakap dengan penjual. Yang keenam, familiarity. Hal yang telah terbiasa kita gunakan. Menurut saya aplikasi ini sudah memenuhi prinsip familiarity. Berbagai tanda dan simbol pada tiap-tiap e-commerce memiliki kesan seperti gambar dompet atau tempat jualan saldo pengguna, gambar mobil telah dikirimkan. Yang ketujuh, simplicity. Menurut saya aplikasi ini sudah memenuhi prinsip simplicity, yaitu kesederhanaan. Menurut saya, Shopee merupakan tampilan yang menarik dan sangat friendly, mudah digunakan semua orang sekalipun yang awam teknologi, ataupun yang baru menggunakan Shopee. Yang kedelapan, direct manipulation. Pengoperasian secara langsung, menurut saya aplikasi ini belum menyediakan fitur direct manipulation. Yang kesembilan, kontrol. Memberikan kontrol penuh pada user. Menurut saya aplikasi ini sudah memenuhi prinsip kontrol, namun ada batasnya. Contoh, ketika sudah memesan barang dan barang sudah dikemas oleh penjual dan tiba-tiba kita ingin membatalkannya, pembatalan tersebut tidak akan secara otomatis kecuali disetujui oleh penjual. Yang ke-10, what you see is what you get. Jadi apa yang dilihat itulah yang akan didapatkan oleh user. Untuk bagian ini menurut saya aplikasi Shopee sudah sesuai. Dibuktikan ketika memilih semua fitur dan menu pada aplikasi tersebut, apa yang dipilih akan ditampilkan sesuai dengan pilihannya. Yang ke-11, flexibility. Tool atau alat yang bisa digunakan user pada bagian ini menurut saya sudah sangat memenuhi prinsip flexibility, di mana aplikasi Shopee juga bisa menggunakan kamera sebagai pencarian barang. Seperti ini, jadi ketika kita lupa mengetahui nama barangnya, kita bisa menunjukkan pada gambarnya, memasukkan gambar pada kamera seperti ini. Yang ke-12, responsiveness. Tampilan yang dibuat harus ada responnya. Pada bagian ini menurut saya sudah sangat memenuhi prinsip. Contohnya ketika saya ingin bermain game pada aplikasi ini, maka akan membuat presentasi beberapa persen game sudah siap. Yang ke-13, invisibility technology. User tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakan. Pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi prinsip invisibility technology. User dapat langsung menggunakan semua tampilan menu yang ada dengan mudah. Yang ke-14, robots need dapat mengakomodir kesalahan user.
Pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi prinsip robust nih. Contohnya pada aplikasi ini ketika saya sudah memesan barang COD sebanyak 2 kali sehari, maka dari pihak Shopee akan membatasi pemesanan saya. Yang ke-15, protection. Melindungi user dari kesalahan yang umum yang dilakukan. Pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi prinsip protection. Ketika saya sudah check out suatu barang di Shopee, dan mungkin ingin menambahkan barang atau membatalkannya, kita harus dengan cepat menekan tombol batal agar barang langsung dibatalkan. Yang ke-16, easy of learning. Aplikasi mudah dipelajari bagi user awam. Pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi prinsip easy of learning karena dengan tampilan, fitur dan juga menu yang sangat mempermudah, simpel dan menarik dengan simbol yang mudah dipahami dan juga keterangan pada menu sangatlah memudahkan para pengguna awam. Yang ke-17, easy of user. Sistem yang mudah digunakan. Pada bagian ini menurut saya sudah memenuhi prinsip easy of user, mudah dipelajari baik oleh pemula ataupun expert. Contohnya ketika kita memesan barang, cukup tekan gambar barang tersebut akan langsung diarahkan ke pembayaran. User awam ataupun expert cukup mengikuti alurnya. Yang berikut website yang tidak saya sukai desain antarmukanya. Saya akan mereview website Juragan Film berdasarkan 17 prinsip desain antarmuka. Yang pertama, user compatibility. Ini adalah website Juragan. Kesesuaian tampilan dengan pengguna. Menurut saya website ini kurang memenuhi prinsip kompatibilitas pengguna. Kita dapat lihat dari tampilan awalnya saja tidak sesuai dengan keinginan user di mana hampir satu halaman dipenuhi iklan. Yang kedua, produk compatibility. Produk aplikasi yang dihasilkan harus sesuai dan memiliki tampilan yang sama baik user yang awam maupun yang ahli. Menurut saya website ini kurang memenuhi prinsip compatibility produk. Untuk para user awam yang tidak sering menggunakan website seperti ini, cukup ribet untuk mendownload sebuah film, namun untuk menonton saja sangat simpel. Yang ketiga, task compatibility. Sesuai dengan pekerjaan, berarti tugas yang ada harus sesuai dengan tampilannya. Menurut saya, website ini sudah memenuhi prinsip task compatibility pada website ini. Semua menu berfungsi dengan baik sesuai harapan user. Yang keempat, di sini, workflow compatibility. Aplikasi bisa dalam satu tampilan untuk berbagai pekerjaan. Menurut saya website ini tidak memenuhi prinsip workflow compatibility karena website ini hanya digunakan untuk mendownload dan menonton film saja. Konsistensi, tetap atau tidak berubah. Menurut saya website ini kurang memenuhi prinsip konsistensi karena terdapat simbol yang tidak cocok dengan artinya. Contoh, ada simbol balon 2 namun dengan keterangan reload atau yang sering digunakan untuk chat, namun ketika ditekan malah mengulang ke halaman awal. Yang keenam, familiarity. Hal yang telah terbiasa kita gunakan, menurut saya website ini tidak memenuhi prinsip familiarity. Di sini kita tahu bahwa tanda download salah satunya adalah anak panah ke bawah. Pada situs setelah kita memilih menu download itu, diarahkan ke 3 menu pilihan untuk mendownload dengan gambar dan tulisan yang sangat jarang orang ketahui sebagai tanda download. Setelah saya pilih, ternyata itu berfungsi untuk mendownload film, seperti di sini. Ini, jika kita tekan akan muncul seperti ini. Yang ke-10, 7, simplicity, yaitu kesederhanaan. Menurut saya, website ini tidak memenuhi prinsip simplicity, karena untuk sampai ke tujuan user seperti mendownload film, kita harus menuju website lainnya yang tidak penting. Yang ke-8, direct manipulation. Pengoperasian secara langsung. Menurut saya website ini tidak memiliki prinsip direct manipulation. Yang ke-9, kontrol. Memberikan kontrol penuh pada user. Menurut saya website ini sudah memenuhi prinsip kontrol. Yang ke-10, what you see is what you get. Jadi apa yang dilihat itulah yang akan didapatkan oleh user. Menurut saya website ini sudah memenuhi prinsip what you see, what you get. Cukup memilih film mana yang ingin ditonton, maka user langsung dapat menonton tanpa harus melewati iklan dulu. Yang ke-11, flexibility. Tool atau alat yang bisa digunakan user. Menurut saya website ini sudah memenuhi prinsip flexibility, seperti cukup menggunakan keyboard dan touchscreen pada Android, pada mesin pencarian nama film. Yang ke-12, responsiveness. Tampilan yang dibuat harus ada responnya. Menurut saya website ini sudah memenuhi prinsip
walaupun responnya kurang tepat dengan keterangan yang ada. Yang ke-13, invisibility teknologi. User tidak penting memenuhi algoritma apa yang digunakan. Menurut saya, website ini sudah memenuhi prinsip invisibility teknologi dengan tampilan menu yang simpel dan sedikit walaupun terdapat banyak iklan. Yang ke-14, robustness dapat mengakomodir kesalahan user. Menurut saya, website ini tidak memiliki prinsip tersebut. Yang ke-15, protection, melindungi user dari kesalahan yang umum yang dilakukan. Menurut saya, website ini tidak memenuhi prinsip protection, karena ini hanyalah situs simpel untuk menonton dan mendownload film, jadi tidak begitu dibutuhkan keamanan. Yang ke-16, easy of learning, aplikasi mudah dipelajari bagi user awam. Menurut saya, website ini kurang memenuhi prinsip easy of learning, karena ada beberapa simbol yang kurang tepat, namun bisa dimengerti dengan memilih saja sesuai keterangan, walaupun kurang jelas. Dan yang terakhir, easy of user. Sistem yang mudah digunakan, menurut saya website ini kurang memenuhi prinsip easy of user karena banyak terhalang dengan iklan. Baik, sekian dari hasil review saya dari aplikasi Shopee dan juga website Juragan untuk menonton dan mendownload film. Sekian dan terima kasih.